Mari kita bersama membacakan visi misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang pengembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis pengembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis pengembalaan yang biblikal berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Saat Teduh. Hai umat Tuhan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sebab pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Tuhan besertamu. Adakah yang lebih indah daripada ciptaannya? Adakah yang lebih mulia dan berharga daripada permata? Ada, yaitu Yesus yang adalah Raja atas alam semesta, Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan bagi semua bangsa. Sebuah himne yang ditulis lebih dari 300 tahun ini akan mengajak kita untuk menikmati betapa indahnya Tuhan kita dan karya keselamatannya. Praise Lord Jesus. Praise
yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah maupun kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jemaat dipersilakan duduk. Dahulu kita ini sesat, bagaikan domba yang hilang, dan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Namun karena kasih Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanannya, kita akhirnya ditemukan, kita diangkat, dan kita diselamatkan kembali olehnya. Sehingga pada akhirnya kita pun menerima sukacita surga yang tak terkatakan. Dahulu ku tersesat, PPR nomor 293. Kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang yang tersesat. Kami terjebak di dalam jeratan dosa kami. Kami ingin Tuhan, kami ingin bebas, kami ingin lepas dari jeratan itu. Namun kami menyadari bahwa dengan usaha kami semuanya adalah sia-sia. Karena usaha kami tidak mampu menyelamatkan kami. Karena usaha kami sesungguhnya tidak dapat melepaskan kami dari jeratan itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan uluran kasih-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Karena dari itu semua kami dapat terlepas dari jeratan dosa ini. Dan karena itu juga kami dapat dituntun untuk keluar dari keberdosaan kami dan menuju pada jalan yang benar. Dan ya Tuhan, melalui pengakuan ini juga biarlah kami tidak hanya sekedar membuka diri kami, tetapi juga menjadi komitmen bagi kami untuk hidup baru, untuk menjadi manusia-manusia yang berkenan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak jemaat bangkit berdiri.
Sebagai umat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari bersama kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan sebagai komitmen kita, mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jemaat. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kerelaan Kristus untuk melepaskan kehormatannya dan merendahkan diri menjadi manusia patut disebut sebagai hamba yang sempurna. Itulah mengapa kita harus menempatkan Kristus sebagai teladan yang utama, khususnya di dalam menghidupi panggilan kita menjadi hamba Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Mau Serupa Yesus, PPR 182. Mari sebagai orang percaya baik di segala tempat maupun di segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, berdoa untuk acara rangkaian Holy Week tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 17 April. Dan kita berdoa juga untuk panitia maupun para pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, berdoa untuk sistem bebas karantina yang sedang diuji oleh pemerintah, khususnya di daerah wisata seperti di Bali. Kiranya kebijakan yang baru ini menjadi titik awal bangkitnya ekonomi yang ada di Bali, dan setiap wisatawan yang datang tetap mematuhi prokes yang ada. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk rangkaian Holy Week 2002 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 17 April mendatang. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap rangkaian yang akan dijalankan, yang akan dipersiapkan ini pun juga menjadi satu perenungan bagi kami dan momen untuk kami dapat melihat akan kesengsaraan dan pengorbanan kayu salib.
Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk panitia maupun juga para pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka khususnya dalam persiapan agar mereka dapat membagi waktu, memanage waktu dengan baik di tengah kesibukan kuliah. Kami juga berdoa Tuhan untuk sistem kebijakan yang baru, yaitu bebas karantina yang diterapkan oleh pemerintah khususnya di daerah wisata seperti di Bali. Kami mau berdoa Tuhan kiranya kebijakan ini menjadi angin yang segar bagi mereka, menjadi titik awal bangkitnya perekonomian mereka yang ada di sana. Namun Tuhan, kami ingat bahwa kebijakan ini pun juga tidak seharusnya melonggarkan prokes yang ada, dan biarlah Tuhan setiap orang yang ada di sana, baik aparat pemerintah pun juga dapat bertindak tegas bagi siapapun yang melanggar prokes, sehingga Tuhan dengan adanya kebijakan baru ini juga dapat membuka bagi para wisatawan yang datang dan mereka bisa menikmati wisata-wisata yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk doa syafaat ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersyukur hari ini kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari Paduan Suara STT Aletheia, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Hagi Sugianto. Dipersilahkan. Amen.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami ingin membawa diri kami kepadamu di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan, pertolongan Allah Roh Kudus boleh menjadi bagian yang membawa kami untuk terus diperbaharui dan hati kami semakin melekat kepadamu. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang masih terus bergumul dengan segala kelemahannya, dengan dosa-dosanya. Kiranya anugerah Tuhan yang besar boleh melingkupi hidupnya, dan Kau boleh memakai hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan maksudkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, tolonglah kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Kristus, C.S. Lewis pernah mengungkapkan sebuah pernyataan yang indah. Dia katakan dengan kalimat yang seperti ini. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar itu sangat tergantung kepada di mana kamu berdiri dan orang seperti apa kamu. Saya mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis ini dengan sebuah pemahaman bahwa setiap kita, engkau dan saya adalah orang-orang yang punya begitu banyak kesempatan untuk melihat, untuk mendengar banyak hal dari dunia ini. Baik dengan sengaja maupun tidak. Tetapi yang terpenting adalah di atas dasar apa kita sedang berdiri ketika kita menerima semua informasi, semua pengetahuan itu. Di atas dasar iman yang teguh kepada Kristus dan firman-Nya kah, atau di atas dasar yang lain kita sedang berdiri? Dan yang kedua adalah seperti apa kita hari ini bila kita bertanya kepada orang-orang yang ada di dekat kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah mereka akan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Allah, ataukah mereka akan mengatakan tentang kita hanya sebagai orang yang penuh dengan kemunafikan? Sahabat saya ketika baru saja berulang tahun, dia bercerita kepada saya bahwa pada ulang tahun kali itu betapa senang dan bergembiranya dia ketika dia mendengarkan langsung ketika istrinya ditanya oleh seseorang. Kalau saya boleh tahu dengan satu kalimat saja, engkau boleh menjelaskan tentang suamimu. Kalimat apa yang hendak engkau ucapkan pada saat dia berulang tahun? Teman saya ini berkata, istriku mengatakan kepada orang itu dengan menjawab pertanyaannya, dia adalah pribadi yang takut akan Allah. Ketika saya mendengar kalimat itu keluar dari istriku, dia katakan, oh betapa senang dan bersuka citanya aku. Karena aku tahu itu bukan kalimat yang lewat begitu saja. Kalau dia berkata bahwa aku adalah suami yang baik, itu sudah terlalu umum. Dan mungkin dia mengatakan itu dengan kerinduan untuk menjaga mukaku atau hal-hal yang lain. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa aku dianggapnya, dinilai sebagai orang yang takut akan Tuhan, itu menjadi sesuatu hal yang menyukakan. Aku mencoba untuk mengenali siapakah diriku pada hari itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang gembala yang setia itu adalah pergumulan kita seumur hidup kita, bukan?
Masalahnya sekarang pendapat siapa yang sering kali kita dengar atau kita perhatikan agar kita menjadi seorang gembala yang setia di dalam kehidupan ini? Apakah kita sering mendengarkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh banyak motivator yang sering kali mengarahkan bagaimana kita menjadi orang sukses, bahkan dijamin lagi pasti akan sukses? Ataukah pendapat kitab suci yang kita perhatikan dan kita renungkan setiap hari dalam perjalanan kita menjadi seorang gembala? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan satu pribadi yang tidak hanya pernah mengajar tentang bagaimana menjadi seorang gembala yang setia, tetapi juga ia adalah seorang yang menghidupinya dengan begitu baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Meneladani Kristus itu adalah jalan utama untuk menjadi seorang gembala yang setia, bukan? Apa yang diteladankan oleh Kristus kepada kita? Yang pertama, saudara, melepaskan hak demi banyak hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Kristus itu adalah Allah yang sejati. Namun Kristus adalah pribadi yang rela melepaskan, meninggalkan kesetaraan dengan Allah demi menjadi manusia, meski kealahan di dalam dirinya tidak pernah lenyap. Kristus itu rela menjadi bayi yang lemah, rela dilarikan oleh Yusuf dan Maria ke Mesir dari kejaran Herodes, karena Herodes pada hari itu hendak ingin membunuh bayi-bayi yang ada di wilayah Bethlehem pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Kristus adalah Allah? Bukankah Kristus dapat dengan mudah menghadapi Herodes? Jawabnya tentu sangat mudah. Tetapi hak sebagai Allah yang bisa dengan mudah dia pakai untuk menyingkirkan Herodes ditinggalkannya. Bukankah Kristus tetap Allah meski dirinya melepaskan haknya sebagai Allah? Benar, Kristus tetap Allah. Lalu kealahannya digunakan untuk apa? Kealahan Kristus digunakan untuk melayani manusia berdosa, untuk melakukan kehendak dan rencana Bapa atas dirinya agar semua tergenapkan. Fokusnya bukan pada dilayani tetapi melayani, bukan pada meninggikan dirinya tetapi mengosongkan dirinya di dalam ketaatan yang penuh kepada kehendak Bapa. Kristus di dunia rela tidak hanya menjadi manusia, saudara, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Kristus rela mengosongkan dirinya sendiri. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini yang rela mengosongkan dirinya sendiri? Bukankah kita lebih tertarik menjadi seseorang atau sesuatu daripada tidak menjadi apa-apa, bukan? Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi something. Tuhan memanggil kita untuk menjadi nothing. Agar status apapun yang melekat pada diri kita saat ini, kita mau melepaskan banyak hak kita demi banyak hal. Kita dipanggil untuk melepaskan banyak hal untuk gereja yang kita layani. Kita dipanggil untuk melepaskan banyak hal untuk rasa nyaman ketika engkau ada di tempat ini, untuk menjalani pembentukan Tuhan dalam studimu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan banyak hal untuk hal-hal yang lain dalam mengiring Kristus, dalam melayani Tuhan. Saudara, status apapun yang melekat kepada kita hari ini seharusnya kita pakai untuk melayani, bukan untuk gagah-gagahan atau untuk menang-menangan karena status yang kita punya hari ini. Yang kedua, apa yang diteladankan oleh Kristus bagi kita? Kristus memilih tetap pada panggilan ilahi meski keadaan tidak sedang baik-baik saja.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus pernah berada pada situasi yang sedang tidak baik-baik saja saat dia ada di dunia ini. Dan keadaan tidak baik-baik saja itu terlalu sering dialami oleh Kristus. Kristus mengalami banyak tuduhan, Kristus menghadapi jebakan, Kristus harus jalan menuju pada salib, Kristus harus disalibkan, padahal tidak ada satupun perbuatan dosa, tidak ada satu kesalahan pun yang dia lakukan. Kristus rela meninggalkan haknya, Kristus rela tidak membela dirinya saat diadili. Bahkan ketika dia diadili, dia melihat dengan matanya, dia mendengar dengan telinganya. Pada saat itu Barabas dibebaskan, bukan dirinya yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang dibebaskan. Siapakah Barabas? Barabas adalah seorang tokoh di dalam masyarakat Yahudi. Barabas adalah orang yang memang memperjuangkan kemerdekaan orang Yahudi dari Romawi. Bagi orang Yahudi, Barabas itu pahlawan. Tapi bagi Romawi, ini penjahat, ini pemberontak. Itu sebabnya saudara, ketika Pilatus bertanya kepada begitu banyak orang pada hari itu, kalian mau siapa yang aku bebaskan? Yesus atau Barabas? Mereka pun langsung berteriak tanpa berpikir, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Saudara, dari sini kelihatan apa sih yang menarik bagi banyak orang sejak dulu? Kristus atau Barabas? Roh atau daging? Kehendak Tuhan atau kehendak sendiri? Kristus tetap di dalam komitmennya untuk memenuhi rencana, untuk mau menggenapi panggilan Sang Bapa, meski dirinya dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani panggilan Tuhan akan selalu ada jalan yang kita lewati, up and down, senang dan susah, keadaan baik, keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Satu ketika saya bertemu dengan seorang teman yang sebelumnya kami pernah berada di preaching class selama 5 hari di satu tempat. Kami dari sekolah Alkitab yang beda, pelayanan di gereja yang berbeda. Ketika dia datang untuk berkhotbah di tempat saya melayani, ada banyak kesempatan untuk boleh saling bercerita, dan kami menjadi mudah akrab, bisa bercerita apapun karena mungkin pengalaman 5 hari bersama-sama di satu tempat itu dalam mengikuti kelas yang kami ikuti pada saat itu. Dalam pembicaraan, dalam cerita itu, kemudian dia bercerita tentang satu hal yang membuat saya sangat terkejut. Ketika dia memulai masuk dalam sebuah pelayanan di gereja, dia katakan, waktu itu saya selesai sekolah Alkitab. Saya memang sebelumnya orang yang sudah bekerja, sudah punya istri, dan memenuhi panggilan Tuhan untuk sekolah Alkitab. Selesai sekolah Alkitab, kami memutuskan setelah berdoa untuk masuk menerima tawaran dari sebuah gereja untuk melayani. Saya dan istri dan 2 anak saya masuk ke gereja itu. Dan dia katakan, saat pertama kali masuk, saya melayani sedemikian rupa. Satu bulan lewat, kami berdua menunggu soal tunjangan hidup. Kami menebak dapat di akhir tanggal bulan itu atau di awal tanggal bulan yang baru. Tapi kemudian hari berjalan sedemikian rupa, kami tidak menerima. Masuk ke bulan kedua di dalam pelayanan, hal yang sama terjadi, kami tidak menerima tunjangan. Maka karena dulu pernah kerja jadi punya tabungan, dia katakan, istri saya juga punya perhiasan. Maka tabungan kami keluarkan, perhiasan dijual satu persatu.
Menunggu 1 bulan lagi, bulan ketiga pun tidak menerima. Maka sepeda motor yang dia punya, dia katakan itu pun saya jual untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain sepeda motor dijual dan dia bercerita betapa baiknya Tuhan karena sewaktu-waktu ada burung gagak yang datang ke rumah untuk memberikan sesuatu bagi kami. Dan kami melihat itu kebaikan Tuhan. Bulan keempat pun ternyata kami masih juga belum terima, dia katakan kepada saya. Baru bulan kelima dia dapat setelah sang bendahara itu sadar dari pingsannya. Ingat kalau punya hamba Tuhan baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 bulan gaji pun diberikan kepadanya, dirapel, diberikan, ditambahin bulan yang kelima itu. Saya melihat mendengar cerita itu percaya dan enggak, tetapi dia bercerita seperti itu saya cuman geleng-geleng kepala dan saya bilang sama dia, kok kamu enggak bilang? Kalau kamu enggak terima tunjangan hidup, okelah 1 bulan pertama kamu tidak bilang enggak apa-apa. Okelah bulan kedua kamu enggak ngomong enggak apa-apa, tapi bulan ketiga keempat kamu pun enggak ngomong. Saya bilang kok sampai begitu 4 bulan kamu diam? Lalu dia katakan kepada saya, iya waktu itu memang mau ngomong. Tapi waktu ngomong saya diskusi dengan istri saya bilang enggak usah ngomong. Kita masih punya tabungan, kita masih punya perhiasan emas. Kita jual. Saya mau ngomong juga waktu itu tapi saya juga malu, dia katakan. Terus saya bilang, tapi itu kan hakmu. Yang jadi panas saya begitu ya. Tapi itu kan hakmu. Kamu harus ngomong dong waktu itu. Iya, kami pun bergumul dengan itu, dia katakan. Tapi saya dan istri kemudian bersepakat meyakini bahwa pasti Tuhan punya maksud tertentu untuk kami. Akhirnya kami memilih untuk diam. Lalu dia katakan kepada saya, dari pengalaman itu akhirnya kami tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab. Dan keuntungan yang lain yang kami dapatkan adalah di mata majelis. Saya dengar mereka mengatakan bahwa saya masuk gereja itu untuk melayani. Niatnya memang untuk melayani. Itu membesarkan hati kami. Tidak hanya itu, dia katakan. Pengalaman itu membuat kami tidak tenggelam dalam rasa khawatir saat di kemudian hari kami menghadapi kesulitan finansial karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga itu muncul dan harus terpenuhi. Kami tidak tenggelam dalam khawatir dan rasa takut itu. Saya kemarin minta izin kepada dia untuk bercerita ini dan dia katakan ceritakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mengikut Tuhan, siapa yang kita teladani? Untuk menjadi seorang gembala yang setia, menjadi seorang pelayan yang setia. Tidak ada lain kecuali Kristus. Slide terakhir saya ingin membacakan ini, saudara. Lepaskan hakmu, tetaplah setia, meski keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Sebab Kristus telah lunas membayarmu untuk menjadi seorang gembala yang setia. Dalam masa prapaskah ini, mari kita renungkan hidup kita. Kita yang sudah mengaku berkomitmen menyerahkan hidup ini kepada Kristus untuk Tuhan pakai. Teladan Kristus yang kita pelajari hari ini, bagian mana yang masih menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa muncul sebagai buah bahwa kita meneladani sang gembala yang setia, gembala yang baik, yaitu Kristus. Di tempat ini ketika kita dibentuk, ada banyak hal yang kita sebut mungkin itu sebagai hak dan Tuhan mau lepaskan
untuk banyak hal yang lain. Dan mungkin kau ada di sini sekian tahun. Dalam tahun-tahunmu engkau menghadapi keadaan-keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau itu yang terjadi, kalau itu yang saat ini engkau alami, tetaplah pada komitmenmu untuk setia kepada Kristus. Sekali lagi, lepaskan hakmu, tetaplah setia meski keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ingat dengan baik, Kristus sudah lunas membayarmu untuk menjadi seorang gembala yang setia, menjadi seorang pelayan yang setia, sudah lunas dibayar. Percayalah bahwa Tuhan kita setia meskipun kita tidak setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kami bersyukur bahwa di dalam anugerah-Mu kami boleh hidup dan ada. Tolonglah kami yang masih bergumul dengan banyak kelemahan kami. Tolonglah kami yang masih bergumul dengan banyak keinginan daging kami. Tolonglah kami Tuhan yang masih juga bergumul dengan dosa-dosa kami. Kau bawa kami untuk boleh terus diperbaharui. Roh-Mu menolong kami untuk kami boleh membawa diri ini fokus meneladani Kristus sebagai gembala yang setia, gembala yang baik untuk kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami untuk ada di tempat ini, untuk melayani, untuk dipersiapkan. Maka kami berdoa, biarlah Engkau letakkan di dalam hati kami sejak hari ini bahwa kami sudah lunas dibayar untuk bertumbuh, untuk menjadi seorang pelayan yang setia, seorang gembala yang baik. Terima kasih banyak, tolonglah kami dalam perjalanan kami ya Tuhan, dalam keadaan ketika kami jatuh bangun. Kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu cukup dan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Terus bawalah kami mengasihi-Mu lebih daripada apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita melihat laporan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara langsung melalui kotak persembahan yang sudah disediakan di depan audit, ataupun juga bisa melalui nomor rekening atau barcode yang sudah tersedia. Nah, sebagai bentuk respon kita dan komitmen kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama kita menaikkan pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
doa persembahan, mohon dengan kasih Saudara Devin memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu pada setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh ada bagi kami. Benar Tuhan bahwa kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau menatap-Mu, mau memandang-Mu, mau menyembah-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami hikmat untuk boleh hanya menyembah, hanya memandang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Engkau berkati setiap orang yang mengelola, biarlah persembahan ini boleh dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya Jemaat Bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita mengambil waktu teduh.